Oke, ini gue kasih tahu dan ini gue udah pernah cerita nih di podcastnya Ari Untung bahwa sebetulnya deal Boeing 777 banyak orang bilang wah Indonesia dirugikan gini gini gini. Ada nggak ada Donald Trump? Orang Indonesia bisa bikin pesawat nggak? Enggak. Ada nggak ada Donald Trump? Dunia ini beli pesawat itu most likely cuma kedua perusahaan, either Airbus punya Eropa atau Boeing punya Amerika. Udah itu doang. Ada nggak ada Donald Trump? Nah, sebetulnya Indonesia memang pengen beli. Udah dari 5 tahun lalu kita pun udah mau beli di eranya Joe Biden. Tetapi waktu itu ada COVID sehingga rencana ini buyar. So kalau dibilang ini adalah keberhasilan Donald Trump berhasil meningkatkan order pesanan ke pabrik Boeing, enggak. Deal ini udah terjadi sebelum Donald Trump naik jadi presiden. So rakyat Amerika lagi-lagi kena tipu nih sama Donald Trump. Seolah-olah Donald Trump bawa mereka menang perang dagang sama kita. Sebenarnya enggak. Dan satu yang gue mau kasih tahu nih buat teman-teman ya. Lu jangan bodoh. Lu harus pikir gini. Yang impor itu semua sebetulnya siapa sih? Perusahaan atau negara? Sebetulnya yang impor adalah perusahaan. Nah lu kalau punya mindset Indonesia ini, banyak gak perusahaan kendaraan ada? Rental mobil, ada taksi, ada truk, kapal, segala macam ya. Jadi at the end of the day yang akan impor itu bisa jadi swasta lu. Seperti Lion Air. Atau bisa jadi perusahaan juga. Garuda Indonesia. Itu semuanya perusahaan bukan negara yang akan belanja itu. Tapi ada gak ada Donald Trump, kalau lu pengusaha bus, kalau lu pengusaha truk, kalau lu pengusaha kapal, logikanya lu setiap tahun itu ada permajaan. Lu harus ganti unit baru karena unit lama lu udah tua, lu harus scrap, lu harus ganti karena faktor safety itu penting. Jadi ada nggak ada Donald Trump, memang perusahaan penerbangan Indonesia perlu beli pesawat terus setiap tahunnya, either dari Airbus atau dari Boeing. Ada nggak ada Donald Trump, tapi lu ketipu narasi seolah-olah di Indonesia dipaksa belanja Boeing. Enggak. Memang dari dulu kita belanja pesawat cuma 2 itu guys. Terus orang pada bilang gini, tapi kan itu pesawat bermasalah. Tidak. Itulah makanya penting lu rental otak guys sebelum komen. Lu kebawa narasi pembenci pemerintah, agen-agen asing ini. Apa yang mau diadu domba sama mereka? Oke, Boeing itu perusahaan jelek. Yang jelek memang. Jadi ya gue bongkar aja nih hoaxnya yang disebarluaskan oleh kubu-kubu media peliharaan asing ini guys. Lu harus hati-hati makanya dalam melihat gimana ceritanya Indonesia dirugikan. Orang bule aja udah bilang kita itu yang diuntungkan. Donald Trump itu sibuk ngomong sama konstituennya, orang-orang bodoh yang nyoblos dia itu harus dikasih makanan seolah-olah dia presiden yang paling powerful di kolong langit ini. Faktanya, ternyata kalau lu punya otak, lu akan bikin analisis seperti dia. Ada nggak ada perang dagang? Memang Indonesia itu harus upgrade pesawat, harus belanja pesawat. Ada nggak ada Donald Trump? Indonesia memang impor minyak dari Amerika Serikat. Nah ini gue udah pernah bilang. Jadi gue pernah ngobrol sama salah satu direktur perusahaan TBK di Indonesia perbankan, direktur tapi goblok gitu ya. Dia bilang Indonesia dirugikan karena akibatnya Indonesia harus bayar tarif 19%. Enggak bego. Lu kalau impor barang, katakan hari ini lu impor barang dari Tanzania gitu, nah bea masuk 10%. Lu impor 1 juta, berarti di pelabuhan lu bayar cukai, bea impor, bea masuk, whatever, lu akan bayar ekstra 100 ribu. Jadi bayar 1 juta 100 ribu. Nah yang bayar 100 ribu itu siapa? Yang ekspor atau yang impor? Coba lu pikir. Ternyata yang bayar itu yang impor. Nah dalam kasus perang dagang dengan Indonesia 19% ini, kalau harga barang 1 juta, berarti ketika kita kirim dari sini nilainya 1 juta, nyampe di pelabuhan di Amerika Serikat, yang bayar 19%, which is 190 ribu ekstra, itu adalah importir di sana. Dan yang akan terbebani dengan 19% itu artinya rakyat Amerika Serikat lah yang harus bayar lebih mahal, 1 juta 190 ribu. Sebelumnya cuma bayar 1 juta kalau nggak ada 19%. Nah ini narasi yang suka dipakai untuk membohongi kalian sama media-media peliharaan asing. Bahwa seolah-olah Indonesia yang beli belanja barang jadi lebih mahal. Tidak bego. Yang bayar lebih mahal ya orang Amerika. Kan dia yang impor barang kita. Kita jual tetap harga 1 juta.